Oke guys, jadi sekarang gue mau nge-unboxing sebuah handphone yang baru gue beli semalam. Cuman karena semalam gue nggak sempat udah sempat ngebuka, tapi gue pengen bikin video unboxingnya. Jadi buat kalian yang pengen beli, biar kalian ada acuan. Jadi kalian bisa tahu di dalam boxnya ada apa aja. Nah sekarang kita langsung ke handphonenya aja ya. Yang akan gue unboxing di sini adalah Redmi Note 10S. Jadi semalam gue beli dengan harga 2.800.000. Harusnya harganya 3.100.000. Cuman kata si penjual ada cashback sekitar 300 ribuan ya. Ya, kurang lebih 300 ribuan. Jadi gue hanya membayar dengan harga 2.800.000. Nah, jadi untuk sekedar informasi, kalau si Xiaomi Redmi Note 10S ini dia untuk varian harga kisaran harga segitu dia cukup cukup worth it ya kalau buat gue pribadi. Nah, jadi kita langsung cek aja ya apa yang ada di dalam box kecuali handphone, karena handphone udah gue keluarin. Nah, pertama kita lihat boxnya dulu. Di depan ada kelihatan tulisan Redmi Note 10S, terus ada logo-logo ICA Indonesia sama The Best Contact Center Indonesia 2020. Terus di sebelah kiri ada tulisan Redmi Note 10S. Apa nih? With easy access to the Google Apps you use most. Jadi cuma itu aja. Terus ada tulisan di atasnya garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Terus di bagian kanan sama, cuman ada tambahan logo NFC. Kelihatan ya? Oke. Terus untuk bawahnya kosong, atasnya juga kosong. Untuk bagian belakang, oke. Di sini ada di labelin merah kayak gitu, dibuat di Indonesia. Terus ada tulisan Redmi Note 10S, dual SIM, dual standby, FDDLTE, TDDLTE, WCDMA W, CDMA sama GSM. Terus ada 64 megapiksel quad kamera. Wow, gue yang beli semalam aja nggak nyadar kalau kameranya segitu. Terus ultra wide dan macro lens. Terus layarnya AMOLED dengan bentang layar 6,43 inch AMOLED dot display. Terus prosesornya Helio G95. Buat kalian yang udah kenal seri Helio, G95 terbilang cukup bagus ya, walaupun nggak kayak Dimensity atau seri-seri yang lain, tapi ini cukup bagus untuk kisaran harga segitu. Terus di sini ketulis 33 watt fast charging dan kapasitas baterai 5000 mAh. 5000 mAh. Terus isinya ada Redmi bla bla bla. Tulisannya kekecilan sih. Gue bisa baca, cuman kepanjangan nanti. Terus ada dibuat oleh PT Satnosa Persada. Udah cuman gitu doang kalau untuk boxnya. Terus sekarang kita langsung ke isi kotaknya aja. Oke. Di sini kita dapat biasa sih surat cinta dari Alvin. Terus ini ada nota pembelian gue semalam. Oke, harganya 2.800.000, bisa kalian lihat ya. Terus ada plastik pembungkus handphone, yang mana tinggal plastiknya doang, handphonenya udah gue keluarin. Terus di belakang kita ada buku. Oh, ini kartu garansi. Ada kartu garansi Xiaomi. Terus ada buku panduan memulai cepat. Nah, terus di dalamnya lagi kita dapat kabel USB, kabel cas, kabel data, apapun itulah kalian nyebutnya. Dengan kepala casnya, kepalanya harusnya, oh ya udah, micro USB ya, micro USB Type C ya. Cakep sih warna orange gini, kelihatan gak ya warnanya orange. Terus kita dapat kepala chargernya 33 watt katanya ya. Kita cek apa benar 33 watt. Oh ya, ayam berisik. Di sini agak buram ya. Bentar, ngecek nih. Gini nih. Oke.
agak susah ya. Ya udah gini aja. Nih di sini ketulis. Oh, ngeblur ya. Nah, ini 33 watt maksimal. Jadi dia nggak akan lebih dari 33 watt sih. Ini maksimalnya cuman di 33 watt. Terus di sini nggak ada lagi. Di sini kita masih punya, harusnya ini silicone case ya. Oke, kita dapat SIM injector standar ya. Tuh. Kita dapat SIM injector standar, terus ya benar dapat silicone case. Silicone case-nya nggak terlalu bagus-bagus banget sih, biasa lah. Standar sih. Terus apa lagi, udah nggak ada lagi. Nah, sekarang kita lanjut ke si fisiknya, si handphone itu sendiri. Ini gue geserin dulu ya. Jadi sekarang kita nyalain handphonenya. Ada logo Redmi, terus di bawahnya ada Android. Terus di bagian depan kita ada kamera yang udah ketanam di layar ya. Kameranya. Oh, ada suaranya. Semalam gue nggak ingat. Terus di bagian bawah kita ada port buat headset, apa sih namanya? Jack 3,5 apa ya? Apalah itulah, gue lupa. Terus mikrofon sama micro USB Type C. Micro USB Type C apa USB Type C? Nggak tahu gue nyebutnya yang bener gimana. Terus sama ini speaker buat bagian bawah, dia speakernya stereo, jadi di atas dia nanti juga ada speaker. Terus untuk sebelah kiri kita ada port kartu SIM. Kita buka dulu, kita coba. Katanya tadi ada 3 slot ya, kita coba buka. Oke, bener ada. Oh, cakep nih. Sini kayak dikasih karet gitu loh. Tuh. Mungkin biar nggak masuk air. 2 nano SIM sama 1 micro SD ya. Terus, oh ya, sebelah kanan kita ada tombol volume atas bawah, sama tombol power yang udah ngerangkap sidik jari. Sama bagian belakangnya cakep nih, gue suka. Ini varian warnanya grey apa ya, gue lupa. Bentar, gue cek dulu. Dia ngasih nama Onyx Grey, tapi cakep sih kalau kata gue. Tuh. Terus di sini ada kameranya, ini kamera utama sama 3 kamera pendukung ya, makro, ultrawide, dan deep sensor. Terus ada LED flash sama udah tulisan di sini, ada tulisan Redmi. Terus ada stikernya apa nih? Untuk melindungi hak-hak konsumen, harap jaga keutuhan label ini. Ya udah, kita nggak usah buka. Cuman di bagian body kayaknya gampang ini ya, nempel debu ya. Kelihatan nggak? Gampang nempel debu sih. Tapi bagus gitu. Secara keseluruhan dia bagus. Oh, gue lupa bagian atasnya belum ya. Bagian atas kita ada mikrofon, infrared, sama speaker lagi. Jadi kayak yang gue bilang tadi, speakernya ada 2. Dia udah pakai stereo. Terus kita lanjut ke handphonenya. Wow. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Brightness-nya gue naikin dulu. Nah, jadi layar ini udah super AMOLED ya. Jadi tampilan awalnya standar sih. Ada iklan-iklan kayak gitu, iklan bawaan Xiaomi. Terus beberapa aplikasi yang ya kalau buat gue pribadi nggak terlalu kepake, kayak Snack Video, Lazada. Gue nggak terlalu suka belanja di e-commerce sih. Terus ya standar sih aplikasi bawaan Xiaomi. Jadi nanti mungkin beberapa akan ada yang gue hapus karena settingan gue sebenarnya nggak kayak gini. Gue punya settingan gue sendiri kalau untuk handphone. Settingan gue tuh kayak gini. Jadi ya udah, mungkin segitu aja ya.
Kita lihat dulu ininya lah, biar afdol. Kita pakai versi MIUI 12. Ini udah ada update terbaru sih. Cuman belum gua update. Dia akan gua update nanti kalau gua udah setting segala macam ini, karena masih belum gua setting dari semalam, gua biarin aja. Cuman gua baru install semalam tuh, cuman install Mobile Legends, cuman buat ngetes gamingnya. Dan buat Mobile Legends nanti gua akan bikin videonya terpisah ya. Kalian akan lihat grafiknya bagus kalau menurut gua. Dan udah, ya nantilah akan gua update. Terus settingannya udah biasa sih semua, standar MIUI. Ada pembaruan aplikasi sistem. Ini biasanya aplikasi yang diperbarui, aplikasi bawaannya dia nih, yang ada iklan-iklan gitu kan. Ya udahlah, nanti aja. Mungkin sebagian akan gue buang. Terus apalagi kita lihat penyimpanannya. Gue ambil varian yang RAM 6 GB, terus internalnya 64 GB. Kita lihat dulu. Di sini tertulis mana versi Android. Ini Android berapa ya? Oh, Android 11. Gue belum sempet ngecek sih di toko semalam, karena ya gue udah pengen buru-buru pulang gitu. Udah lapar juga. Mana ya spesifikasi, ini dia. RAM 6 GB. Terus dia pakai octa-core. Apa sih? Gak kebaca, gue kebalik bacanya. Terus versi Androidnya 11, sama apalagi nih? Versi MIUI 12.51. Jadi nanti akan gue update ke 12.55. Terus model, versi, bla 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 bla. Kalian bisa baca sendiri. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Mundur. Oke, segini mungkin ya. Terus udah segitu aja. Coba kita tes kameranya dulu. Kemarin gue udah sempat ngetes dan cakep sih kalau buat gue pribadi. Kameranya cakep. Karena di kisaran harga segitu ya kalian nggak bisa berharap banyak ya. Cuman keunggulannya di sini dia ada fitur, mana fiturnya? Nah ini untuk 1080 dia bisa di 60 fps. Cuman ada beberapa miss yang gue temuin. Sempat gue baca di GSM Arena, katanya videonya ini untuk yang 720 bisa sampai 120 fps gitu. Cuman gue nggak nemu settingannya gimana, dan belum gue oprek gitu. Jadi nanti kalau gue ketemu videonya akan gue share juga. Tuh, kalau untuk videonya cakep sih kalau buat gue pribadi. Gue nggak nuntut banyak kalau buat handphone dengan kisaran harga segini. Ya buat gue ini udah oke-oke aja gitu. Cuman ada juga yang buat handphone tuh harus kayak gini, walaupun harganya murah kita harus dapat yang bla 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 gitu. Karena ada juga tipikal orang yang kayak gitu. Cuman gue ya udah seadanya aja. Yang penting bisa main game, kameranya udah lebih dari cukup sih buat gue pribadi. Mungkin udah segitu dulu. Gue nggak ngecek jaringannya karena kartu SIM-nya dipakai di handphone ini yang lagi gue pakai buat ngerekam. Jadi nantilah gue akan cek sama nyeting segala macam. Ya jadi mungkin segitu aja ya videonya. Jadi yang kita dapat cuman kabel USB, terus beberapa surat cinta, sama pembungkus handphone, silikon, dan satu lagi kepala charger. Sama ininya ya, tadi jangan lupa. Ini nggak boleh lupain juga sih, si SIM ejector. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Untuk sisanya kayak tes gaming, mungkin gua akan tes PUBG sama Mobile Legends ya, karena gua ya fokusnya cuma 2 game itu gitu. Walaupun gua gak jago, cuman gua seneng mainin kedua game itu. Kalau untuk Free Fire gua nggak akan tes. Genshin Impact nggak tahu, lihat gimana nanti. Jadi ya udah segitu dulu buat video kali ini. Ya semoga kalian terbantu ya buat kalian yang mau beli. Seenggaknya kalian udah tahu nih isi dalamnya apa dan spesifikasi standarnya. Kalau untuk lebih detail kalian bisa cek di GSM Arena, atau mungkin bisa cek videonya David ya. Kayaknya dia udah bikin sih, gue yakin udah bikin. Jadi untuk lebih detail biasanya dia lebih detail kalau untuk soal ngejelasin handphone. Kalau gue cuman pengguna handphone biasa, nggak terlalu dalam sih soal handphone.
Tapi ya udah, seenggaknya gue udah ngasih review buat kalian, unboxingnya gimana, isi-isi barangnya apa aja. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton dan semoga kalian terbantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.